وسلم وجعل هدى إلى الخير ابتغاء وجهه وقرب مرضاته والنوافل ثم إلى أرواح الأنبياء والمرسلين وعلى كل منهم وصحبه أجمعين إلى أرواح أسد رسول الله عليه رسول الله إلى أرواح التابعين التابعين من الأولياء والشهداء والصالحين الإمام المهاجر محمد بن عيسى الإمام سيد العاضد والرجل المبدل محمد بن علي بن عمرو صاحب الكتاب الإمام أبي حامد الغزالي الإمام أبي عبد سيد الله ورسوله موضوع رحمة المنتسبين إليه من أرواح والدينا مشايخنا ومعلمينا وذوي الحقوق علينا أجمعين أن الله الكريم يدعو الشاء بالرحمة والمغفرة ويسكنهم الجنة وأن يعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوار وعلومهم ونفحاتهم وعلى كل نية صالحة جامعة شاملة من إلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بسر أسرار الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Mukrimina bil Islam wal iman wal hidayah wa taufiq. Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memuliakan kita dengan Islam dan iman, dengan taufik dan hidayahnya sehingga malam ini dengan niat i'tikaf di Masjid Jami Nurul Hidayah juga niat menghidupkan waktu antara maghrib dan isya. Talabul ilmi menuntut ilmu, salat berjamaah, silaturahim dan niat-niat baik yang lainnya, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima apa yang kita laksanakan ini dan dibalas dengan ridha dan ampunannya, amin ya rabbal alamin. Bulan ini kita sudah berada di bulan Safar, di bulan Safarul Khair, yang mana para ulama menyebutnya bulan Safar al-Khair, Safarul Khair, untuk menghilangkan image di masyarakat awam. Banyak yang menduga bulan Safar bulan sial, bulan penuh kejelekan, keburukan dan sebagainya. Juga para ulama menyebutnya Safar Dhafar, bulan Safar Dhafar, Syahrul Safar Dhafar, atau Safar Dhafar, bulan Safar yang akan membawa keberuntungan bagi kita. Dhafira yaghfaru man sabara, dhafira man sabara, dhafir siapa yang sabar beruntung. Bulan Safar, Safar Dhafar, kita berharap mudah-mudahan membawa kebaikan dan keberuntungan bagi kita, baik dunia, agama dan untuk akhirat kita tentunya, amin. Amin ya rabbal alamin. Berapa surat Taufik? Halaman 23. Faslun. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wa min syurutis salati at-taharatu min al-hadatsil akbar wa huwa al-ghusl walladhi yujibuhu khamsatu asya'. Khurujul mani wal jima'u wal haydu wan nifasu wal wiladatu. Malam Kamis yang lalu kita baca Bidayatul Hidayah dan sebelumnya lagi Selamat Taufik beristinja. Lalu setelah beristinja kita Selamat Taufik Faslun wa min syurutis salati. Di antara syaratnya salat ada 8 ya.
syurutus salati thamaniyatun. Menghadap kiblat, suci dari dua hadat, kecil dan besar, suci dari najis pada pakaian, badan dan tempat. Menjauhi yang segala membatalkannya dan sebagainya. Mengetahui yang fardu-fardunya. Tidak boleh meyakini yang fardu itu sebagai sesuatu yang sunnah. Yang fardu diyakini sunnah nggak boleh. Kalau yang sunnah diyakini atau dianggap fardu nggak masalah. Apalagi khususnya barang yang halal. Yang sunnah dianggap fardu. Yang fardu tidak boleh dianggap sunnah, diyakini sunnah. Nah, di antara syaratnya salat adalah at-taharatu minal hadatsil akbar. Suci dari hadas besar. Tentu dari hadas kecil juga ya. Dari hadas kecil dan besar. Nah, di antara syaratnya salat dari hadas besar, apa itu hadas besar? Yang menyebabkan mandi. Kita suka menyebutnya mandi hadas, mandi besar, atau mandi wajib. Mandi besar berarti ada yang kecil ya, mandi kecil ya. Tapi nggak ada sebutan istilah mandi kecil, nggak ada. Yang ada mandi besar. Mandi besar, mandi hadas maksudnya, mandi wajib. Ada mandi sunnah, untuk melaksanakan sholat Jumat. Ghuslul Jum'ati wajibun ala kulli muhtalimin. Wajibun di situ ya karena ada hadis-hadis yang lain. Bukan berarti tidak sah Jumatnya kalau orang yang nggak mandi. Jadi sesuatu yang lazim, yang sangat diperhatikan. Disunahkan mandi untuk menghadiri sholat Jumat. Atau juga mandi untuk kita berkumpul. Ketika kita berkumpul dengan orang banyak seperti ini, ngaji bareng, majlis bareng alias mabar ya. Nah, mabar itu bukan main bareng, majlis bareng, maulid bareng, majlis bareng, maulid bareng. Ini ketika kita hadiri majlis, bertemu dengan orang banyak, disunahkan mandi. Adapun mandi wajib, yang dengan sebab-sebabnya nanti akan kita bahas satu persatu. Jadi di antara syaratnya sholat harus suci dari hadas kecil, lebih-lebih lagi dari hadas besar tentunya. Apa itu hadas? Sesuatu yang dapat menghalangi sahnya salat ya. Sesuatu yang dapat menghalangi sahnya salat. Minal hadatsil akbari wa huwal ghuslu, yaitu mandi. Mandi nggak harus pakai sabun, tidak harus pakai sampo, keramas, yang penting karena fardunya cuma dua. Niat mengangkat hadas dan meratakan air ke seluruh badan. Ta'mimul badan bil ma' basyaran au sya'ran. Baik kulit dan rambutnya. Baik yang jenggotnya tebal, yang rambutnya tebal, yang rambutnya keribu, gimbal, itu harus kena air, harus masuk air sampai ke dasar kulitnya, sampai ke pangkal rambutnya. Semua rambut, bulu di sekujur badan kita harus terkena air. Di antaranya yang mungkin banyak orang yang lalai di bawah kuku ya, kulit yang di bawah kuku. Jadi apalagi yang kukunya panjang tuh, yang kukunya panjang, hati-hati tuh. Ngapain juga miara kuku? Buat apa sih miara kuku ya? Kalau yang nggak ngaji perempuan-perempuan mungkin ya, karena dia nggak ngerti. Ini kadang-kadang anak majelis atau juga mungkin yang sepuh, yang tua-tua. Maaf ini mungkin kalau ada yang kukunya panjang. Bukan nyarani nyuruh. Bukan nyarani nyuruh motong. Buat apaan? Mau ngapain? Masih anak muda aja miara kuku panjang, kelingkingnya atau jempolnya. Ada yang disisain tuh, kadang jempolnya, kadang kelingkingnya. Apa buat bersihin kuping? Bersihin kuping kan ada alat, ada cotton bud buat bersihin hidung. Dan ini terutama yang kukunya panjang, kotor lagi. Kalau hanya sekedar panjang mungkin hanya makruh saja, tapi kalau kotor, ada kotorannya di bawah kuku yang dapat menghalangi sampainya air wudu atau juga
air ketika kita mandi hadas jadi haram, jadi dosa. Jadi dia berdosa, jadi maksiat. Karena apa? Karena terhalang air wudhu atau air ketika mandi hadas sampai ke dasar kulit, khususnya yang di bawah kuku tuh, ma tahtal adfar, di bawah dhufur atau kuku, al-dhufru, namanya adfar. Sunnahnya motong kalau nggak Jumat, hari Senin. Jumat dan hari Senin itu yang afdalnya ketika kita memotong kuku, waktu untuk memotong kuku. Ada dua cara, tetapi ada cara yang pertama dengan diselang-seling. Ini pernah saya sampaikan juga ya, diselang-seling. Tangan kanan dari kelingking, jari tengah, ibu jari, jari manis, telunjuk. Yang tangan kiri, ibu jari atau jempol, jari tengah, kelingking, telunjuk, jari manis, dilongkap-longkap, di selang-seling. Qallimu adfarakum ala sunnati wal adab, yumnahu khawabis yusrahu au khasab. Qallimu adfarakum bi sunnati wal adab, potong kukumu dengan sunnah atas dasar sunnah dan adab. Yumnahu khawabis, tangan kanannya, yang tangan kanan khawabis, kha waw alif ba sin, kha khinsir, waw wusta alif ibham, jari manis binsir, dan sababah sin sababah, jari telunjuk. Yusrahu yang sebelah kirinya au khasab, alif waw kha sin ba au khasab, ibham wusta khinsir sababah binsir. Yang tangan kanan dimulai dari kelingking, yang tangan kiri dimulai dari ibu jari atau jempol, diselang-seling. Ini begini, 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 begini. Yang tangan kiri ini, gitu. Cara yang kedua dari kelingking sampai ke telunjuk. Habis itu yang ibu jarinya ditahan dulu. Habis itu, lalu setelah itu yang tangan kiri dari kelingking terus sampai ke ibu jari, dan terakhir ibu jari kanan, jempol kanan. Itu cara yang kedua ya. Ini diantara apa, min khisalil fitrah. Jadi kebersihan yang diperhatikan di dalam Islam. Min khisalil fitrah, motong kuku, berkhitan, bersiwak, natful ibit, mencabut bulu ketiak, wahalqul anah, mencukur bulu kemaluan, al-istihdad, disebut al-istihdad. Nah, ini Islam yang mengajarkan itu semua. Jadi enggak ada Islam mengajarkan kotor, kompros, jorok, tuh enggak. Malah justru Islam yang mengajarkan an-nadhafah, kebersihan. An-nadhafatu minal iman ya. Kebersihan itu sebagian daripada iman. Tapi tentu yang paling utama kebersihan hati, kebersihan batin, sarirah, dibanding alaniyah. Amal batin lebih utama daripada amal zahir. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berdoa, Allahumma ij'al sarirati khairan min alaniyati waj'al alaniyati salihah. Allahumma ij'al sarirati khairan min alaniyati, ya Allah jadikanlah sarirahku, batinku, amal batin, perbuatan batin itu lebih baik daripada perbuatan yang nampak, yang zahir, alaniyah. Alaniyah enggak pakai tasydid ya-nya, tanpa tasydid, alaniyah, bukan alaniyah, alaniyah. Allahumma ij'al sarirati khairan min alaniyati waj'al alaniyati salihah, dan jadikanlah alaniyah, amalku yang zahir juga baik. Tetapi jadikan amal batin kami, hati kami itu lebih baik daripada yang zahir. Allahumma ij'al sarirati khairan min alaniyati waj'al alaniyati salihah. Bahkan amal batin lebih utama jauh dibanding amal zahir. Amal batin bersyukur kepada Allah, ridha kepada Allah, husnudzon, berbaik sangka kepada Allah Ta'ala, sabar, itu lebih utama dibanding amal-amal zahir. Kembali lagi tadi masalah hadas.
Jadi harus suci dari hadas kecil maupun besar. Hadas kecil terangkatnya dengan wudu, hadas besar terangkatnya dengan mandi. Al-ghuslu. Kalau al-ghuslu dibaca fathah huruf ghinnya membasuh. Al-ghuslu membasuh. Ghusala yaghsilu. Kalau al-ghuslu bi dhammil ghin dibaca dhamma ghinnya mandi. Ada ghuslu, ghuslu, ghislu. Kalau ghislu alat untuk sesuatu yang digunakan untuk mandi, sesuatu yang digunakan untuk mandi seperti sabun, itu sabun disebut al-ghislu bi kasril ghin dibaca kasrah. Al-ghuslu, al-ghuslu, al-ghislu kayak wudu dan wudu apa perbuatan wudu, perbuatan itu apa perbuatannya? Membasuh wajah, membasuh kedua tangan, mengusap kepala atau rambut dan membasuh kaki, itu wudu. Kalau wudu air yang digunakan untuk berwudu, air yang digunakan untuk berwudu disebut wudu. Para sahabat-sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, mereka kalau Nabi wudu itu berebut, nadangin, kalau bahasa orang Betawi nadangin, ditadangin tuh, diambil, jangan sampai air wudu yang menetes dari wajahnya beliau, dari tangannya beliau tuh jatuh ke tanah. Nggak ada yang jatuh, langsung wah disambar semuanya, pada nyambar semuanya, berebut. Kadu an yaqtatilu, seperti orang mau berantem, kayak orang berantem. Itu para sahabat, mereka yatabarrakuna biwudu'in Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengambil barakah, tabarukan dengan air wudunya Nabi, biwudu'in Nabi, dengan wudu air wudunya Nabi. Nabi nggak bilang bid'ah ini nggak boleh nih, nggak boleh seperti ini nih, apa-apaan ini syirik. Nabi nggak bilang begitu. Nabi membiarkan. Beliau sallallahu alaihi wasallam membiarkan. Seandainya itu bertentangan dengan syariat, seandainya itu bid'ah, apalagi perbuatan syirik, pasti dilarang sama Nabi. Ini mah udah mulutnya jelek nih orang nih, udah mulutnya cangkeme elek, udah mulutnya jelek, mulutnya usil, ada aja. Dia nggak tahu sejarah apa dalam sejarah. Nabi sedang tertidur, lalu kaki beliau berkeringat, dan apabila Nabi berkeringat, itu keringatnya Nabi seperti mutiara, berkelap-kelip. Berkelap-kelip, bukan cuma lampu yang kelap-kelip, lampu kelap-kelip itu mah bisa mati, tar hidup tar mati, kalah nggak ada apa-apa. Jangankan dengan lampu yang kelap-kelip, dengan matahari, dengan bulan aja lebih indah wajahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi keringatnya Nabi itu seperti mutiara, katanya bagus. Allahumma shalli alaihi wa sallam. Nah itu ketika Nabi tertidur di rumahnya Ummu Sulaim, ibu daripada sahabat Anas bin Malik, dan masih ada hubungan kerabat dari neneknya. Jadi Ummu Sulaim, ibu daripada sahabat Sina Anas bin Malik, seorang ibu-ibu tua, seorang ajuzah. Lalu ibunya Anas bin Malik, beliau mengambil secari kain atau kayak sapu tangan gitu, dielap, diseka, diambilin tuh keringatnya Nabi yang di ujung kakinya Nabi yang sedang berkeringat, dikumpulin. Nabi bangun. Madza tasna'ina ya Umma Sulaim? Madza tasna'ina ya Umma Sulaim? Apa yang sedang kamu perbuat Ummu Sulaim? Ente lagi ngapain? Kamu ngapain tuh? Ngusap-ngusap kaki saya. Ya Rasulullah, kakimu berkeringat dan kami kumpulkan, ditaruh di qarurah, di botol, di wadah, dan kami jadikan sebagai obat, buat obat. Dalam riwayat yang lain dijadiin minyak wangi, buat minyak wangi, lebih harum daripada minyak wangi yang ada. Sallu ala Nabi, Allahumma salli alaihi wa ala alihi. Memang keringat ente bau asam, bau ini, bau segala macam, apalagi habis makan yang bau-bau ya jengkol. Ya. Nabi udah nggak ada yang najis, semuanya suci, bersih, harum yang ada di tubuhnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikumpulin buat obat. Kalau ada di antara keluargaku, saudara-saudaraku yang sakit, maka berobat dengan keringatnya Nabi. Dan juga dalam riwayat dijadiin minyak wangi, mengalahkan semua minyak wangi yang ada.
Di Mekah ada minyak wangi dikit kecil 12.000 real. 12.000 real duit kita hampir 40 juta. Itu sama keringatnya Nabi tentu ya nggak ada apa-apanya. Minyak wangi berapa puluh juta juga nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan keringat beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa huwal ghuslu walladzi yujibu khamsatu asya. Yang mewajibkan mandi itu ada 5. Ya padahal pada dasarnya hukum mandi pada dasarnya ya mubah. Boleh mandi boleh enggak. Tapi tadi ada mandi sunnah ya. Ada yang mandi sunnah untuk sholat Jumat itu diantaranya. Nah sementara ini mandi yang wajib. Yang mewajibkannya tuh ada 5. Yang pertama khurujul mani, keluarnya mani sperma. An-nutfah al-mani. Ma'immahin, mimma'in dafiq. Air yang hina al-mani, sperma atau an-nutfah. Dengan keluarnya sperma mewajibkan mandi, tapi tidak mewajibkan istinja. Cuma keluar sperma doang nggak wajib istinja, karena wajibnya istinja kan keluarnya najis. Yang menyebabkan istinja kemarin pada kesempatan yang lalu kita baca dengan keluarnya sesuatu yang najis, sementara mani sperma itu nggak najis. Tapi dia mewajibkan yang lebih berat, itu mandi. Karena mani ini aslul khilqah, sperma itu aslul khilqah. Ya, dasar penciptaan manusia, embrio gitu ya, embrio. Itu mani. Karena manusia nggak najis. Bukan cuma mani manusia, mani sperma seluruh binatang semuanya suci. Sperma manusia, sperma semua binatang suci kecuali anjing dan babi. Nah, kalau anjing dan babi B1 B2 itu semuanya najis. Guguk. Di seberang sono banyak yang jual guguk tuh sono. Di seberang sono. Apalagi malam-malam kita lewat situ, ya Allah, B1 B2 tuh rica-rica di apa segala macam. Ya Allah ya. Semoga Allah Ta'ala berhidayah. Nah itu semuanya najis, anjing dan babi, dagingnya, liurnya, darahnya, kotorannya, apalagi semuanya mani, semuanya najis mughalladhah. Nah dengan keluarnya mani, khurujul mani itu dapat menyebabkan kita mandi, mewajibkan kita mandi. Aymaniul insan nafsahu ila kharjil hasyafah fil rajul wa ila dhahiril farji fil bikri wa ila mahallin yajibu ghuslu fil istinja fil thayyib wal qatrah walau ala launid dam fi yaqadha aw manam bi jima'in aw ghairihi. Jadi mani seseorang, ya mani dirinya, maninya dia, sperma dia, ila kharjil hasyafah sampai ke keluar ujung kemaluan, hasyafah ujung kemaluan laki-laki, sampai ke ujung keluar kemaluan laki-laki, fir rajul bagi laki-laki, wa ila dhahiril farji fil bikri, dan bagi perempuan yang gadis, yang perawan, bikir, itu kapan wajibnya dia mandi? Ketika sperma itu keluar sampai ke bagian yang nampak, sampai bibir kemaluannya. Bagi bikir, bagi yang gadis. Wa ila mahallin yajibu ghuslu fil istinja fi thayyib. Adapun pada perempuan, wanita yang sudah thayyib, janda, itu sampai ke batasan yang wajib dia basuh ketika istinja. Sampai ke batasan yang wajib dia basuh ketika istinja sewaktu, maaf ini masalah hukum, jadi harus tahu ini. Dan antum juga harus menyampaikan kepada istri-istrinya, kepada anak gadisnya, kepada istrinya. Jadi yang wajib dibasuh khususnya ketika dia nongkrong, waktu dia istinja, sampai bagian yang terlihat itu yang wajib dibasuh ketika istinja. Nah sampai di batasan itu juga ketika keluar mani atau sperma, maka ketika itu dia wajib mandi. Bedanya antara bikir dengan thayyib. Thayyib atau armalah yang sudah tidak gadis lagi, itu sampai ke batasannya yang wajib dibasuh ketika istinja, yang terlihat.
bagian yang terlihat sewaktu dia jongkok atau nongkrong. Adapun bagi bikir yang masih perawan atau gadis sampai ila zahiril farji, sampai ke bagian yang nampak pada farjinya. Walau qatratan, walaupun setetes itu mani, walaupun sedikit. Walau ala launid dam, sekalipun warna darah. Maaf, sekalipun bercampur, waliyadzubillah, sekalipun bercampur dengan darah atau warna darah. Ini tetap dia wajib mandi. Fi yaqadhatin, baik ketika di dalam keadaan bangun. Ya mungkin saja ada orang lagi melek, lagi jaga, lagi bangun tiba-tiba keluar sperma, bisa saja. Mungkin dengan dia melamun, menghayal atau dan segala macam, ya bisa saja, nggak mustahil tiba-tiba keluar sperma. Lagi yaqadhah, lagi bangun, lagi melek. Au manamin, atau ketika dia tidur. Nah, umumnya ketika dia tidur. Bijima'in au ghairihi, baik karena ada hubungan suami istri, hubungan biologis atau yang lainnya. Baik keluar sperma karena hubungan biologis, jima atau sebab yang lainnya. Liqauli sallallahu alaihi wa alihi wasallam, innamal ma'u minal ma'i, innamal ma'u minal ma'i, innamal ma'u minal ma'. Hanya saja air itu dari air. Apa maksudnya? Air dari air yang menyebabkan mandi. Nah, yang menyebabkan mandi itu sebab keluar sperma, itu maksudnya. Innamal ma'u minal ma'i. Innamal ma' minal ma'. Innama adatul hasr, hanya saja. Hanya saja yang menyebabkan kita mandi. Jadi ma yang pertama, air yang pertama maksudnya mandi. Yang menyebabkan mandi itu karena sebabnya keluar ma, air itu air sperma. Innamal ma'u minal ma', yang menyebabkan al-ghusl, mandi itu karena keluar nutfah atau mani. Rawahu Muslimun wa ghairuhu, dan ini riwayat hadis Imam Muslim. Hadis ini riwayat Imam Muslim dan yang lainnya. Nah, bagaimana jika seseorang merasa seperti ada keluar sperma? Apakah dia wajib mandi? Enggak wajib, kecuali betul-betul yatahaqqaq, dia pastikan betul-betul keluar. Kalau cuma hanya perasaan ini mani atau madhi, ada madhi cairan yang bening, yang biasa keluar inda thawran syahwah, ketika syahwat memuncak. Nah, sebelum keluar sperma itu keluar madhi. Kalau madhi najis, air kencing, wadi, madhi najis. Yang suci hanya mani, hanya sperma saja yang suci. Yang lainnya wadi dan madhi. Wadi yang keluar biasanya setelah buang air kecil atau ketika habis bekerja keras, habis olahraga, bekerja keras, manggul, capek, kulit, itu biasanya keluar wadi. Yang kedua, yang pertama khurujul mani, dengan keluarnya sperma, baik dengan jima atau yang lainnya. Yang kedua lebih spesifik nih, al-jima, karena persetubuhan, hubungan biologis. Idzal taqal khitanan faqad wajabal ghuslu, dalam hadis ya. Di sini ada enggak nih dalam syarahnya nih? Idzal taqal khitanani faqad wajabal ghuslu. Apabila bertemu dua kemaluan, maksudnya ada hubungan intim, hubungan biologis, maka wajib mandi. Idzal taqal khitanani faqad wajabal ghuslu, maka wajib mandi. Iltaqa yaltaqi, berjumpa, bertemu. Ma min muslimaini yaltaqiyani, atau idzal taqal muslimani wa yaltaqiyani wa fayatasafahani ghafarallahu qabla an yatafarraqa, kama qala, bil makna ya hadis. Apabila dua muslim bertemu, berjumpa, lalu keduanya saling berjabatan tangan, musafaha, maka Allah Ta'ala ampuni dosanya. Allah Ta'ala ampuni dosa-dosanya sebelum mereka berdua berpisah. Ma min muslimaini yaltaqiyani wa yatasafahani ghafarallahu lahuma qabla an yatafarraqa, maka Allah Ta'ala ampuni dosanya sebelum keduanya berpisah. Ini diantara dalilnya disunnahkannya musafahah, berjabatan tangan, salaman. Tapi salamannya sekali lagi seperti yang pernah saya sampaikan, begitu tuh nempel ini sama ini ya. Jangan asal begitu doang, asal ujungnya doang yang nempel.
Musafah yang benar itu yang dapat menghilangkan al-ghil. Tasafahu yadhhabil ghillu an qulubikum. Berjabatan tanganlah kalian saling bermusafahah akan menghilangkan unek-unek, dengki, dendam dari dalam hati kalian. Tasafahu yadhhabil ghillu an qulubikum. Musafahah. Ini orang musafahah, orang salaman, jabatan tangan diomongin. Ada aja yang diomongin. Iseng banget tuh mulutnya. Khususnya banyak ulama-ulama salihin dahulu habis asar sama habis subuh. Ba'dal asar, ba'dal subuh, setiap sholat 5 waktu, setiap jumpa, bahkan setiap jumpa, setiap ketemu kata Nabi kita disunahkan untuk musafahah. Setiap kita ketemu, baik mungkin baru 5 menit, baru 10 menit, baru 1 jam, 2 jam, salaman lagi salaman, nggak apa-apa, nggak masalah, bagus, sunnah, dianjurkan oleh Nabi, disyariatkan, nggak ada larangan kita untuk sering-sering bersalaman, kecuali mungkin kondisinya tidak memungkinkan ya, seperti keadaan sekarang yang konon katanya bisa menyebabkan tertularnya penyakit lewat musafahah ya, semua kembali ke orangnya. Kalau kita yakin enggak, insya Allah, kecuali memang udah betul-betul dia positif terpapar baru. Tapi kalau kita lihat itu orang sehat, bismillah salaman, insya Allah nggak apa-apa. Apalagi di masjid, tempat yang barakah, tempat yang penuh dengan kucuran rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak kotoran di pasar sono, pasar baru banyak najis, banyak bakteri, kuman segala macam. Masjid mah bersih insyaallah. Atau mungkin kondisi orang yang kita mau salaman dia lagi capek, lelah, ustadz, ulama. Jadi dia habis ceramah, habis ngajar, yang mau salaman 2000 orang, ya nggak mungkin. Nggak mungkin semuanya orang 2000 itu apa ya bisa salaman, atau ustadznya, ulamanya kesian nyalamin orang sebanyak itu. Ya mungkin di tempat-tempat maulid kadang-kadang ya, apalagi di kampung-kampung atau di daerah-daerah yang masya Allah yang cintanya sama ulama itu luar biasa, apalagi sama habaib itu kebanyakan mereka luar biasa mahabbahnya, karena keyakinan mereka ingin berkumpul dengan mereka nanti di akhirat, ingin agar Allah Ta'ala kumpulkan bersama mereka orang-orang saleh. Al-mar'u ma'aman ahabba, seseorang akan berkumpul atau dikumpulkan bersama orang yang dia cintai. Kita cuma modal cinta aja kepada orang-orang saleh. Imam Syafi'i sendiri mengatakan, Imam Syafi'i ini rajanya orang saleh di zamannya, rajanya ulama, rajanya orang-orang saleh. Dengan tawadhunya Imam Syafi'i, Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullah radhiyallahu anhu wa arda, beliau mengatakan uhibbu salihina walastu minhum, uhibbu salihin walastu minhum la'alli an anala bihimus syafa'ah wa akrahu man bida'atuhul ma'asi walau kunna sawa'an fil bida'ah. Uhibbu salihina walastu minhum, ini Imam Syafi'i nih, aku cinta kepada orang-orang saleh sekalipun aku bukan termasuk golongan mereka, sekalipun aku bukan termasuk kelompok mereka. Nah kalau Imam Syafi'i bukan orang soleh, terus siapa orang soleh? Ente, ya jauh banget kita mah jauh. Ngajinya juga baru kemarin sore, baru ngaji baru berapa kali, baru berapa bulan. Alim kagak, soleh jauh. Alim kagak, soleh jauh. Wahibbu salihina walastu minhum, kata Imam Syafi'i, aku cinta kepada orang-orang saleh sekalipun aku bukan termasuk kelompok mereka. La'alli an anala bihim syafa'ah, semoga aku mendapatkan syafaat mereka. Aku berharap memperoleh syafaat mereka nanti di akhirat. Wa akrahu man bida'atuhul ma'asi, dan aku benci, nggak suka kepada orang yang suka bermaksiat. Walau kunna sawa'an fil bida'ah, sekalipun aku ya sama dengan mereka. Sekalipun aku 11-12 lah, nggak beda jauh dengan mereka, tapi aku nggak suka dengan orang yang ahli maksiat, dengan orang yang ahli maksiat. Bukan berarti kita harus benci. Wa akrahu man bida'atul ma'asi, kepada perbuatannya. Maksud Imam Syafi'i, aku benci terhadap orang yang perbuatannya bermaksiat. Benci terhadap perbuatannya, bukan individunya, bukan orangnya, bukan zatnya. Orangnya, zatnya nggak boleh kita benci. Kita benci kekufuran seseorang yang kafir, bukan orangnya tetapi kekufurannya. Kita benci kemaksiatannya, bukan al-asi, bukan yang bermaksiatnya.
kita benci kefasikan atau perbuatan fisik. Al-fisik bukan orang fasiknya, bukan orangnya, bukan fasiknya, tetapi perbuatan yang kita benci. Orangnya, zatnya nggak boleh, dia juga makhluk Allah. Boleh jadi nanti dia bisa lebih baik. Bukan boleh jadi, kemungkinan besar, nggak ada yang mustahil. Sangat mudah bagi Allah Ta'ala untuk membolak-balikan hati seseorang. Yang sekarang dia lagi maksiat, tiba-tiba dia tobat. Malah yang nyangka buruk, yang merasa lebih baik dari orang yang sedang bermaksiat, boleh jadi nanti dia berubah, na'udzubillah. Dia jadi ahli maksiat, bahkan bisa lebih buruk lagi, mungkin dia murtad, na'udzubillah. Matinya sul khatimah, yang dia benci kepada orang ahli maksiat, kepada orangnya, lalu dia lebih buruk keadaannya. Sementara yang dia benci, tiba-tiba dia jadi orang soleh, jadi orang baik. Banyak ulama-ulama orang soleh dulu, Imam Fudail bin Iyad, fulan itu bekas bandit, copet, pembunuh dan segala macam, banyak ahli maksiat, banyak perbuatan-perbuatan. Bahkan sahabat-sahabat Nabi banyak di masa dahulunya, di masa jahiliyahnya, banyak di antara mereka yang berbuat segala macam dosa. Tetapi tentu afallahu amma salaf, Allah Ta'ala memaafkan apa yang telah lalu daripada perbuatannya. Pas sudah masuk Islam, luar biasa. Nggak ada seseorang yang lebih tinggi daripada sahabat-sahabat Nabi. Setinggi-tinggi wali tidak akan menyamai sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa akrahu man bida'atul ma'asi walau kunna sawa'an fil bida'ah. Maka dijawab, ada yang mengatakan putrinya, ada yang mengatakan Imam Ahmad bin Hambal, muridnya. Tuhibbu salihina wa anta minhum. Kamu cinta kepada orang soleh dan kamu termasuk bagian dari mereka. Dan mustahil Imam Syafi'i berbuat maksiat. Wa takrahu man bida'atul ma'asi hamakallahu min tilkal bida'ah. Hamakallahu min tilkal bida'ah. Engkau benci kepada perbuatan maksiat dan Allah Ta'ala jaga engkau daripada perbuatan tersebut. Wa takrahu man bida'atul ma'asi hamakallahu min tilkal bida'ah. Yang berikutnya, yang kedua tadi wal jima, persetubuhan, hubungan intim, hubungan biologis, itu juga dapat menyebabkan, dapat mewajibkan mandi. Idzal taqal khitanani faqad wajabal ghuslu. Yang ketiga wal haidu wan nifasu, ketiga dan keempat ini khusus untuk kaum hawa. Sama yang kelima juga, wal wiladatu yang kelima juga. Jadi 3, 4 dan 5 ini khusus perempuan. Wal haidu haid, darah menstruasi setelah berhenti dari mengeluarkan darah haidnya, dan setelah berhenti dari mengeluarkan darah nifasnya, darah yang keluar setelah melahirkan. Wal wiladah, dan khusus lagi setelah melahirkan juga itu wajib mandi sekalipun dia tidak mengeluarkan darah nifas. Dengan keluarnya jabang bayi, dengan keluarnya bayi orok tuh al-wiladah setelah melahirkan, maka wajib mandi pas dia mau sholat. Mungkin dia nggak keluar darah nifas, setelah keluarnya bayi dia tidak keluar darah yang disebut darah nifas, maka setelah itu pas dia mau sholat wajib mandi karena habis wiladah melahirkan. Wal haidu wan nifasu wal wiladatu haid, darah yang keluar dari rahim seorang perempuan dalam keadaan sehat minimal usia 9 tahun, boleh kurangnya 16 hari. Dari mana waktu 16 hari itu? Perpaduan gabungan paling sedikitnya haid dan paling sedikitnya masa suci. Aqallul haid yaumun wa laila, paling sedikitnya haid, paling sedikitnya seorang perempuan mengeluarkan darah haid itu 24 jam, arba'atun wa ishruna sa'ah, 24 jam sehari semalam. Tapi bukan berarti sehari semalam full. Jadi 24 jam itu dalam rentang waktu 15 hari. Jadi dikumpulkan dari hari pertama sampai 15 hari itu terkumpul 24 jam apa enggak? Kalau terkumpul digabungkan 24 jam berarti haid. Tapi kalau enggak sampai 24 jam sebentar-sebentar walaupun 15 hari, itu bukan dikatakan haid, tidak disebut haid. Karena tidak sampai
ketika digabungkan itu arba'ah wa ishrun 24 jam. Dalam keadaan sehat dan paling sedikit tadi 9 tahun kurang 16 hari. Paling sedikitnya haid sehari semalam 24 jam, paling sedikitnya masa suci 15 hari. Dan didahului oleh masa suci, itu juga disebut haid, didahului oleh masa suci, didahului oleh suci 15 hari. Dan tidak habis melahirkan. Kalau habis melahirkan namanya nifas. Tidak habis melahirkan, didahului oleh masa suci 15 hari baru disebut haid. Kalau tidak didahului oleh masa suci 15 hari atau juga kalau dia habis melahirkan, itu tidak dikatakan haid, darah mens atau menstruasi. Ini panjang pembahasan masalah haid itu. Tapi Imam Syekh Zainuddin Al-Malibari, Syekh Zainuddin Al-Malibari pengarang kitab Fathul Mu'in, beliau tidak banyak membahas mengenai haid. Tidak panjang lebar pembahasan beliau di dalam kitabnya Fathul Mu'in. Ketika ditanya Syekh Zainuddin Al-Malibari di dalam pengarang kitab Fathul Mu'in, kenapa engkau tidak begitu detail, tidak seperti ulama-ulama fuqaha yang lain membahas masalah haid? Kata beliau, orang laki nggak haid, orang perempuan gak ada yang nanya. Yang lakinya kagak haid, yang perempuan kagak ada yang nanya. Jadi udah cukup dah. Udah cukup, nggak usah terlalu detail karena sudah ada juga di dalam kitab-kitab yang lain. Ini pengarang kitab Fathul Mu'in Syekh Zainuddin Al-Malibari. Syarahnya Fathul Mu'in I'anatul Talibin, Sayyid Abu Bakar Syato atau Sayyid Bakri Syato. Sayyid Abu Bakar Syato atau Sayyid Bakri Syato. Di Garut ada ulama dari Mekkah, namanya Sayyid Abdullah Shadaqah Dahlan. Sayyid Abdullah Shadaqah Dahlan itu beliau ponakan dari ulama besar di Mekkah, Mufti Syafi'i di Mekkah, Sayyid Ahmad bin Zaini Dahlan. Keponakan dari Sayyid Ahmad bin Zaini Dahlan, gurunya Habib Utsman Mufti Betawi. Gurunya Habib Utsman ketika di Mekkah, Sayyid Ahmad bin Zaini Dahlan. Keponakannya ada di Garut. Keponakannya ada di Garut. Itu keponakan dari Sayyid Ahmad bin Zaini Dahlan. Jadi Sayyid Ahmad bin Zaini Dahlan ini amiknya, saudara bapaknya. Karena beliau Sayyid Abdullah Shadaqah Dahlan. Jadi pamannya yang di Makkah Sayyid Ahmad bin Zaini Dahlan Al-Hasani, dari Dzurriyyah Sayyidina Hasan Al-Hasani Sayyid. Dan dari pihak ibu pengarang kitab I'anatul Talibin, Sayyid Bakri Syato. Jadi amiknya, paman dari pihak bapaknya Sayyid Ahmad bin Zaini Dahlan, paman dari ibu khalnya, saudara ibunya, paman dari ibu khalnya Sayyid Bakri Syato. Ada di daerah Karangpawitan di Garut. Di daerah Karangpawitan di belakang Madrasah Al-Khairiyah. Di belakang Madrasah Al-Khairiyah di Garut. Sayyid Abdullah Shadaqah Dahlan. Sayyid Abdullah Shadaqah Dahlan namanya. Saya ketemu jumpa sama anaknya belum lama, tapi sekarang sudah wafat. Putranya Sayyid Hasan bin Abdullah bin Shadaqah Dahlan. Sayyid Hasan bin Abdullah bin Shadaqah Dahlan dari marga Dahlan Al-Hasani, dari Dzurriyyah Sayyidina Hasan. Itu yang terakhir kita ketemu sama putranya Sayyid Hasan bin Abdullah bin Shadaqah Dahlan. Jadi dari amiknya ulama besar, khalnya paman dari ibunya juga ulama besar, sama-sama. Paman dari pihak bapak, paman dari pihak ibu, sama-sama ulama besar. Sayyid Ahmad bin Zaini Dahlan, dari pihak ibunya Sayyid Bakri Syato. Nah tadi pengarang kitab Fathul Mu'in Syekh Zainuddin Al-Malibari. Syekh Zainuddin Al-Malibari beliau tidak panjang lebar membahas masalah haid, karena yang laki kata beliau enggak haid, yang laki kagak haid, yang perempuan kagak ada yang nanya. Jadi udah nggak perlu panjang lebar kata beliau. Wal haidu wan nifas wal wiladatu, yang mewajibkan mandi ketiga, keempat dan kelima khusus untuk kaum hawa, khusus untuk perempuan. Setelah putus berhenti mengeluarkan haid, berhenti dari mengeluarkan darah nifas, dan berhenti dan setelah melahirkan wiladah. Kalau nifas, darah yang keluar setelah melahirkan paling sedikit majjah, ya satu tetes, hanya ketika itu, hanya setetes atau beberapa tetes saja, hanya seketika itu, sedikit.
Ghalibnya biasanya 40 hari ya. Ghalibnya umumnya 40 hari, paling lama sampai situna yauman 60 hari atau 2 bulan. Jadi jamunya juga jamu bersalin 40 hari namanya ya. Jamu bersalinnya jamu bersalin 40 hari karena ghalibnya umumnya ghalibuhu arba'una yauman 40 hari. Dan angka 40 itu luar biasa. Kalau kita ingin mendapatkan atau ingin ya memperoleh maziyah, kita ingin punya maziyah kelebihan dalam pandangan kita, dalam pendengaran kita, bersihkan, jauhkan dari maksiat 40 hari minimal. 40 hari kita nggak maksiat, mata nggak maksiat, telinga nggak maksiat, bakal ada maziyahnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dikasih kelebihan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia melihat yang tidak dilihat oleh orang lain, dia mendengar sesuatu yang tidak didengar oleh orang lain. Paling tidak tajam pandangannya, tajam pendengarannya. 40 hari. Kalau sholat 40 waktu di Masjid Nabawi ya. Yang sholat 40 waktu alias 8 hari di Masjid Nabawi, maka dijamin bara'atun minan nifaq wa bara'atun minan nar. Jadi jauh dari sifat nifaq, bebas dari sifat nifaq, sifat munafik atau sifat nifaq, dan bebas dari api neraka yang berjamaah 40 kali di Masjid Nabawi. Jadi sampai ada istilahnya 40 waktu berjamaah, 40 waktu di Masjid Nabawi. 40 waktu berarti 8 hari. 8 kali 5 40. Jadi selama 8 hari kita tidak luput dari berjamaah di Masjid Nabawi, maka ada 2 bara'atan, 2 pembebasan, bebas dari sifat nifaq, dijauhkan dari sifat nifaq, dan dijauhkan dari api neraka. Tapi kalau hatinya bersih, kalau hatinya kotor, ada orang yang berjamaah tapi hatinya kotor, gimana tuh ya? Rajin sholat berjamaah, tapi mandang orang bawanya benci aja, bawanya suudzon aja. Dia melihat orang lain semuanya salah, sesat, neraka, bid'ah, syirik, nar. Bid'ah, syirik, bid'ah, syirik. Padahal dia rajin berjamaah. Kita heran tuh ya, kok bisa begitu hatinya. Sholat berjamaah mah rajin, zamannya mah rajin ke masjid, tapi nggak mau negur sama orang, nggak mau bertegur sapa, apalagi salaman, nengok aja kagak mau, ngaminin imam kagak mau. Imam amin nih, ngangkat tangan, wah dia dengan sombongnya. Ada yang begini, ada yang kayak orang mengheningkan cipta gitu ya, diem aja gitu. Wirid kagak, ngangkat tangan ngaminin doanya imam kagak, sombong banget tuh makhluk tuh Allah. Itu makhluk sombong amat ya. Padahal dia sholat berjamaah di masjid. Ada nggak model yang begitu? Di sini ada, di sini yang begitu. Ada juga di sini yang suka ikut sholat jamaah asar gitu, zuhur, ada ya? Nggak ada, di situ ada, di situ. Bukan di sana, tapi di situ. Ada, Anda pernah lihat juga di sini. Anda pernah lihat juga di situ tuh yang belah sono. Nggak tahu siapa yang di situ, yang di ujung-ujung sono tuh. Jadi model-model yang begitu, ya Allah, ya kita doain, jangan kita benci, jangan kita musuhin, biarin aja, biarin, antepin. Ya kalau perlu kita sodorin tangan kita. Kita dulu yang nyodorin tangan, kita sodorin tangan kita ajak musafahah, salaman, kita tegur. Biarin kita tegur duluan, kita salaman duluan. Ya selanjutnya setelah itu ya kita doain dah. Selanjutnya kita doakan biar dia lembut hatinya. Biar hatinya sujud walaupun di luar sholat. Ada orang yang sujud hanya dahinya aja, cuman jidatnya doang yang sujud tapi hatinya nggak sujud. Naudzubillah. Tapi kalau orang udah hatinya sujud di luar sholat pun dia akan tetap sujud. Dia tidak akan mengangkat hatinya. Tetap sujud, tetap nunduk hatinya walaupun di luar sholat, walaupun di luar masjid, walaupun bukan di atas sejadahnya, hatinya tetap nunduk, tetap tawadhu. Dia tidak melihat dirinya lebih baik dari orang lain. Dia tidak memandang dirinya lebih baik, lebih suci, lebih masya Allah gitu daripada orang lain. Enggak, malah melihat dirinya yang berdosa, al-mudhnib, al-mukhti, al-ghafil, yang lalai, yang penuh dosa, yang penuh salah. Begitu ulama-ulama salihin dahulu begitu. Orang-orang saleh dulu, sehingga di karangan kitabnya mereka hamba yang dhaif. Dikarang ini kitab oleh hamba yang dhaif. Al-faqir, al-mukhti, al-mudhni, begitu.
Jarang buku-buku orang sekarang yang dikarang sama orang-orang sekarang yang pendahuluannya itu di awal mukaddimah pendahuluannya itu dikarang oleh saya yang berdosa, saya pendosa, yang banyak salah, yang banyak kekurangan ini. Tapi dengan desakan sahabat-sahabat Nabi itu apa, dengan sahabat-sahabat kami. Banyak ulama-ulama dulu kalau orang kita begitu. Atas permintaan desakan sahabat-sahabat kami memberanikan diri untuk mengarang ini kitab walaupun kami bukan ahlinya. Begitu mereka tawadhu luar biasa. Merasa dirinya bukan ahlinya, tetapi atas permintaan desakan ulama-ulama, sahabat-sahabat beliau. Dengan terpaksa kami karang ini kita begitu. Dengan penuh tawadhu, padahal mereka ahlinya banget. Bukan ahlinya lagi, ahlinya banget mereka. Yang sudah teruji, terbukti keilmuannya, teruji kesolehannya, teruji akhlaknya, peranginya yang baik, yang mulia. Udah teruji. Kita nih cuma ngaku-ngaku doang kita mah. Ngaku-ngaku doang, kita punya ilmu, ngaku-ngaku doang, pengakuan-pengakuan aja. Kebanyakan orang sekarang hanya da'awi. Ihsanuna masawi wasidquna da'awi. Ihsanuna masawi wasidquna da'awi. Imam Abdullah bin Husain bin Tahir, pengarang kitab ini nih. Pengarang kitab Sulmut Taufiq, Al-Imam Al-Allamah Al-Arif Billah, ulama besar waliullah. Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir radhiyallahu anhu wa arda, beliau mengatakan ihsanuna masawi wasidquna da'awi. Kebaikan saya tuh buruk. Beliau menganggap kebaikannya, amalnya tuh masih jelek, buruk. Ihsanuna masawi wasidquna da'awi. Dan sidik kita, keimanan kita nih, keyakinan kita, keimanan kita itu baru hanya pengakuan. Jadi ngaku keimanan beliau itu baru hanya sekedar pengakuan-pengakuan belaka. Cuman hanya ngaku-ngaku doang, padahal kita nih yang ngaku-ngaku doang mah. Kita cuma ngaku-ngaku doang. Ngaku orang ahli sholat, ngaku rajin sholat, ngaku rajin ibadah, ngaku udah benar ibadahnya padahal belum benar. Cuman ngaku-ngaku doang kita mah. Itu mereka yang ahlinya yang luar biasa ya. Radhiyallahu anhum ajma'in. Wal haidhu wan nifasu wal wiladatu wallahu a'lam bissawab. Ada yang mau nanya mungkin? Ada yang mau bertanya silahkan. Jadi nggak sepi nih. Ayo dong suasananya biar hidup. Biar ada dialog, timbal balik. Ada dua arah. Jadi jangan monolog. Ya, silahkan. Khususnya yang berkaitan dengan masalah ini, masalah yang tema yang sudah kita bahas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sah ya karena suci, tetapi afdalnya itu dikerik. Kalau sudah kering kan bisa dikerik-kerik tuh. Nah, sebagaimana Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, beliau pernah menggaruk-garuk digaruk gitu ya. Digaruk dikerik itu air maninya yang ada di pakainya Rasulullah, di bajunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sudah mengering, itu sperma beliau dikerik digaruk sama Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Tafrukuhu itu beliau menggaruk-garuk air mani yang sudah mengering. Jadi suci. Jadi mani itu, sperma itu suci. Tapi afdalnya ya kalau kita ada ganti ya kita ganti walaupun itu suci ya, kan nggak enak dibawanya ya, ganti sama yang lain yang bersih, yang suci, kecuali darurat mungkin nggak ada lagi baru ya karena mani itu suci bukan najis. Ya. Jadi itu tadi definisi haid itu didahului oleh masa suci, itu yang pertama. Itu diantara poinnya itu rumusnya harus didahului oleh masa suci. Masa suci itu paling sedikit 15 hari. Aqallu tuhri bainal haidhatain 15 yauman.
aqallu tuhri bainal haidhatain 15 yauman. Paling sedikitnya masa suci antara dua haid itu 15 hari. Jadi harus didahului oleh suci 15 hari. Kalau tidak didahului oleh masa suci itu berarti itu bukan haid. Atau juga tidak didahului oleh kelahiran. Kalau didahului oleh kelahiran namanya nifas, bukan haid. Insya Allah nih malam Kamis depan nih saya tambahkan. Ini khusus karena memang penting. Walaupun kita tidak haid, tetapi kita punya istri, kita punya anak gadis, wajib tahu. Kitanya orang laki juga wajib tahu. Kalau istri kita nggak disuruh ngaji, ini banyak bini-bini sekarang, bini-bini kita yang kagak ngaji nih, dagang aja, online juga macam, kok dagang ya Allah, perhatian banget, iya. Nggak pernah disuruh ngaji, istighfar, tobat ente. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Tanggung jawab ini, jangan enak-enakan ketawa-ketawa. Ini tanggung jawab nanti di akhirat. Suruh ngaji bini kita, suruh ngaji bini kita. Ada pengajian di Al-Imdad setiap ba'da asar hari Jumat. Setiap Jumat ba'da asar di Ma'had Al-Imdad yang kami asuh ada pengajian khusus untuk perempuan ba'da asar hari Jumat. Kita belajar fikih, ada kitab tasawufnya juga. Sebelum kita baca kitab, baca surat Al-Waqi'ah, baca sholawat yang biasa dibaca di tarim dari kitab Khulasatul Madadin Nabawi. Insyaallah tolong diingatkan malam Kamis depan kita tambahkan, karena ini panjang lebar. Ini pembahasan masalah haid, istihadah, nifas dan yang lainnya yang berkaitan dengan hal itu memang nggak bisa sebentar. Insyaallah kita akan tambahkan pada pertemuan yang selanjutnya. Mungkin cukup waktu, boleh. Itu banyak orang-orang dulu bilang setan gelantungan katanya. Dapat gelantungnya setan. Yang jelas itu makruh lah gitu. Ya makruh itu kan sesuatu yang dibenci, yang nggak disukai oleh Nabi. Makruh itu sesuatu yang dibenci, yang tidak disukai oleh Nabi. Nah kita, apakah kita mau dibenci oleh Nabi? Nabi nggak suka sama kita, walaupun kita ibadah, tapi Nabi nggak suka, Nabi benci sama kita. Apa artinya? Sementara kita nyari ridhonya beliau, kita nyari ridhonya Nabi kepada kita. Apalah artinya kita beribadah kalau kita dibenci atau tidak disukai oleh Nabi? Walaupun memang tidak sampai haram, kecuali tadi haram itu berdosa kalau kotor, menghambat, menghalangi sampainya air wudu, sampainya air ketika mandi hadas ke kulit. Kalau menghalang itu jadi haram. Yang tadinya makruh karena kotor, menghalangi sampainya air ketika wudu atau ketika mandi hadas, jadi haram, jadi dosa. Makruh itu kalau bersih, kalau panjang bersih. Kalau kotor jadi haram, bukan makruh lagi. Karena harus dihilangkan kotoran yang ada di bawah kuku tadi. Allah alam, saya rasa udah cukup, waktunya udah 7:30 lewat bahkan ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala tambahkan ilmu yang bermanfaat kepada kita, ditambahkan kekhusyuan kita di dalam ibadah kepada Allah, ditambahkan nikmatnya sujud dan nikmatnya ruku di dalam salat kita, amin. Kita mendapatkan sirrus sujud, rahasia sujud dan nikmatnya sujud, sehingga kita tetap sujud walaupun di luar salat. Hati kita tetap sujud kepada Allah, hati kita tetap tawadhu kepada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ja'alna minal muqimina lis-shalah wa minal hafidhina 'alaiha. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Rabbana atarafna بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى
بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله والصحب إدادة صحبي والحمد للإله في البدء والتناهي يا رسول الله سلام